replanting kelapa sawit. Hari ini saya akan memberikan pelatihan tentang replanting kelapa sawit, yang mana dalam beberapa tahun terakhir sudah ada sawit-sawit yang harus direplanting kembali agar memberikan produksi yang maksimal. Baik, dalam pelatihan ini ada tiga tahap pencapaian, yaitu pertama adalah fase pre-replanting, yang kedua adalah fase replanting, yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan permajaan kelapa sawit itu sendiri. Model replanting sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah tumbang serempak. Maka tumbang serempak ini ditumbang semua yang akan direplanting, tanamannya yang tua-tua ditumbang semuanya dan diciping secara serentak dan diserak. Nah, chipping dengan diserak ini diharapkan adalah untuk proses komposasi itu lebih cepat. Nah, dalam proses menjadi kompos ini, tumbang-tumbang itu diciping kecil-kecil lalu diserak dengan harapan prosesnya akan lebih cepat. Yang kedua, ditumbang serempak, setelah itu dirumpuk sesuai dengan jalur rumpukan yang ada. Ketiga, itu tumbang serempak lalu diciping. Ciping itu nanti akan ditaruh di rumpukan yang sudah dibuat oleh tim pancang rumpukan itu sendiri. Jadi pertama ada tumbang yang serempak tapi cipingnya diserak, kedua adalah tumbang serempak tapi dirumpuk, tidak diciping tapi dirumpuk, yang ketiga adalah tumbang serempak diciping. Nah, ciping itu nanti ditaruh di rumpukan. Yang pertama, yang berikutnya adalah underplanting. Jadi tanaman yang sudah mati tidak diciping, tidak ditumbang, tapi dibiarkan mati begitu saja hingga kering. Namun di antara sebelahnya itu ditanamlah sawit muda, yaitu underplanting. Ditanam di bawahnya sawit-sawit yang sudah tua. Nah, yang berikutnya adalah tumpang sari. Tumpang sari ini diberikan replanting dengan menanam tanaman lain, ya, menanam tanaman lain di titik yang sudah direplanting itu sendiri. Dengan harapan apa? Dengan harapan bisa menambah income, pendapatan dari patahan itu sendiri. Baik, perkebunan kelapa sawit rakyat itu berkembang sejak akhir tahun 70-an. Itu sudah ada namanya sistemnya, itu sistem PIN, sistem KKPA itu sudah ada. Nah, jadi perkebunan sawit rakyat. Nah, yang kedua adalah perkebunan rakyat tersebut saat ini berumur lebih dari 25 tahun. Jadi nilai efektivitasnya, nilai dari produksinya itu sudah rendah sekali. Maka perlu ada namanya peremajaan. Peremajaan ini harus melihat dari beberapa hal, ya. Pertama, tanaman itu tua, umurnya lebih dari 20 hingga 25 tahun. Itu syarat yang pertama. Kedua, produktivitasnya rendah, kurang dari 10 ton per hektar per tahun. Jadi per hektar per tahunnya itu kurang dari 10 ton selama 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga, pemanenan untuk mengambil buah itu lebih dari 12 meter itu menyulitkan pemanen. Itu sangat berisiko terhadap hal-hal yang menimbulkan kecelakaan. Yang keempat itu kerapatan tanaman, itu jadi tanaman yang sudah ada itu kurang dari 80 pohon per hektar. Yang berikutnya adalah replanting. Ya, replanting perkebunan rakyatnya biasanya menggunakan sistem konvensional. Jadi tebang,
mempertimbangkan pendapatan selama replanting dalam memberikan alternatif. Jadi tebang, serempak, lalu ditanam. Ya. Teknik-teknik replanting ini yang umum dilakukan tergantung dari setiap daerah itu berbeda-beda ya. Nah, di Sumatera, di Kalimantan untuk replanting itu sendiri sangat jarang. Untuk tahun-tahun ini ya, tahun 2020 itu sangat jarang. Karena masa produktifnya lebih tua di Sumatera daripada di Kalimantan. Lalu teknik replanting yang sering dilakukan itu pertama adalah sistem tumbang serempak yang saya beritahukan tadi, kan ada fotonya ya, tumbang serempak. Yang kedua sistem sumbang sari. Tumbang sarinya ini dengan tanaman-tanaman yang yaitu menghasilkan ya tanaman-tanaman yang tumbuh. Yang ketiga adalah sistem peremajaan yang bertahap. Jadi bertahap itu pada waktu umur ini tua, underplanting lah ya, ada tanaman muda yang ditanam pada waktu itu. Nah, ini sistem nomor peremajaan bertahap ini mengikuti dengan sistem underplanting sebetulnya. Wah, ini Bang, sawitnya boleh diganti baru, tapi aku jangan ya. Pertanyaannya dari ini adalah, ingat, yang boleh diganti itu yang adalah sawit yang diremajakan, bukan mbak-mbaknya ya. Karena di sini sudah terlihat ya dalam presentasi yang saya berikan ini, nah itu sudah terlihat ya. Menonton film layar tancap ya, replanting model AAL, bajak Garut, dan replanting model swap. Satu, sistem penumbangan serempak ya. Dari sini sudah terlihat bahwa sistem penumbangan serempak itu merupakan teknik peremajaan yang dilakukan dengan cara menumbang tanaman tua secara keseluruhan, diikuti dengan pengolahan tanah dan tanaman baru. Sistem ini biasanya umum diterapkan di perkebunan, khususnya pada perkebunan besar. Jadi perkebunan besar itu langsung tumbang serempak ya. Tahapannya diuraikan menjadi tahapan pelaksanaan, keunggulan, kekurangan, dan analisis sepenuhnya. Tahapan pelaksanaannya ya itu, jadi sudah terlihat tahapan pelaksanaan ini adalah teknik untuk pelaksanaan tumbang serempak itu sendiri ya, sesuai dari yang saya berikan ilmukan tadi. Nah, ini pembongkaran pohon tua ya. Ini pohon yang tua dibongkar dan ditumbang dengan alat berat, dilakukan dengan mendorong pohon. Ini sangat konvensional. Nah, ini merencek dan memotong. Kandungan air dalam badan sangat tinggi, sebaiknya dilakukan pemotongan batang termasuk pelepah menjadi bagian yang lebih pendek dari kurang lebih 1 meter agar membantu proses pengeringan. Dan sebetulnya dari proses ini proses dari komposisasi itu yang tujuan akhirnya. Nah, ini ya, rumpukan ini hal yang biasa ditemui di kolong sawit ya. Nah, rumpukan ini, jadi rumpukan ini jalur rumpukannya. Jadi jalur rumpukan itu sama seperti jalur rumpukan yang ada atau yang biasa kita temui pada tanaman muda ya. Ada tanaman muda itu tanaman baru. Jadi dari hutan ataupun replanting itu jalur rumpukannya sama, tidak ada beda ya. Dilakukan dengan 2 baris ya, 2 baris ini. Jadi ini di tengah adalah nanti jalur pasar pikul. Kalau pasar pikul itu adalah bahasa dari Sumatera ya, dari Sumatera Utara khususnya. Pasar itu jalan,
Pasar pikul artinya jalan untuk memikul. Pada waktu zaman Belanda dulu nggak ada angkong, jadi yang dipikul. Ini untuk jalan mikulnya. Nah, yang berikutnya adalah penanaman kacangan penutup tanah. Penanaman kacangan penutup tanah ini dilakukan di gawangan, ya. Dapat dilakukan dengan cara stek ataupun dengan cara biji. Itu LCC biasanya berlaku dengan cara stek. Jenis tanamannya itu ada Puerilla javanica, CM ataupun Calopogonum muconides. Nah, yang sekarang beredar itu adalah kacangan dengan jenis mucuna bracteata. Kenapa? Karena mucuna bracteata ini bisa cepat menutup atau mengcover tanah hingga dia mengurangi gulma-gulma yang hidup di lahan atau di blok itu sendiri. Penanaman tanaman penutup tanah dengan sistem penanaman biji dapat dilakukan dengan cara jalur atau tugal dengan tahap-tahap berikut. Oke, kita bisa menanam biji mucuna langsung kita tugas, tapi dengan teknik-teknik tertentu yang ada di perkebunan. Pertama, biji harus pecah dulu germinasinya, dipecah dulu germinasinya. Yang kedua, penanaman kalau bisa di musim hujan dan lain sebagainya. Nah, ini penanaman kacangan ya. Penanaman kacangan, teknis penanaman kacangan itu sendiri ini kita bahas di sini. Yang pertama adalah dalam satu gawang ya, itu dibuat 3-5 jalur tanaman kacangan. Kenapa dibuat 3-5 jalur? Dengan harapan kacangan ini cepat mengcover ya. Pembuatan lubang dilakukan dengan mencangkul. Nah, ini jika tanaman mucuna ini biji ditabur sebanyak dalam lubang kemudian ditimbun dengan tanah. Plus minusnya 4-5 biji lah dalam satu lubang ya. Sedangkan penanaman dengan sistem tugal dilakukan dengan membuat lubang tugal panjang sedalam 2-4 cm dengan jarak antar lubang plus minus 30 cm. Jadi jarak antar lubang itu 30 cm, itu membuat semuanya bisa berkembang di situ ya. Sementara untuk penanaman kacangan dari stek dilakukan searah garis tanaman dengan populasi 200-400 stek per hektar ya. Setiap gawang minimal 2 baris tanaman stek hidup. Ini adalah contoh larikan-larikannya ya. Jika dia campuran, ini misalnya yang atas ini adalah campuran PJJ MCC dengan MB. Nah, ini biasanya PJCM ya. Tetapi kalau mucuna ini caranya teknisnya seperti ini. Nah, ini piringan harus bersih ya. Jadi mucuna ini adalah daun mucuna. Daun mucuna sudah terlihat di sini. Ini sudah tercover oleh mucuna dan piringan harus bersih. Sawit tidak boleh terlilit oleh mucuna. Resikonya adalah sawit akan mati jika terlilit mucuna, apalagi terlilitnya dengan jangka waktu yang panjang. Ya, ini adalah gambar tanaman kacangan yang baik ya, seperti ini. Dia sudah mengcover semuanya, tanah sudah tertutup dan piringannya bersih. Macam-macam tanaman kacangan ya. Ini adalah Puerilla javanica. Ya, ini Calopogonum Cilium. Ini. Lalu yang ini mucuna bracteata. Lalu yang ini adalah Calopogonum muconides.
Pola tanaman yang digunakan, ya, ini adalah pemanjangan. Pola tanaman ini adalah tanaman sawit, ya. Tanaman sawit dengan jarak antar tanaman tergantung dalam kondisi lahan, bahan tanaman, dan iklim, ya. Jadi dalam menentukan jarak tanam, ya, kita harus lihat dulu kondisi lahannya, bahan tanamannya apa. Jadi kita harus lihat dulu ini tanamannya ini dia tipenya tipe compact, artinya dia tidak berkembang besar. Nah, ada juga yang dari jenis-jenis tertentu yang dia perkembangannya sangat besar, cepat. Itu berbeda, jarak tanamnya berbeda, pasti berbeda. Jadi menentukan jarak tanam itu banyak faktor yang menentukan, ya. Iklimnya ini panas atau kering, atau jenis tanahnya seperti apa, itu harus tahu kita. Nah, dari situlah kita tentukan jenis tanamannya. Jenis tanamannya bisa melihat kita jarak tanamnya. Hasil akhirnya di jarak tanam. Jarak tanam yang biasanya umum diberikan adalah ini, ya, jarak tanam 9 meter, lalu 9,3, lalu 9,20, lalu 9,50. Ini dengan jarak tanam 143, ini 133. Populasi pohon, ya, ini populasi pohonnya 143, ini 133, ini 136, ini 128. Jadi dari populasi pohon ini kita bisa nanti melihat, ya, jenis tanamannya apa. Seperti itu, jenis tanamannya itu jenis compact ataupun jenis-jenis yang baru. Biasanya dia makainya itu 143. Tapi kalau jenis-jenis lama, sawit-sawit lama, itu biasanya sawit yang panjang, yang besar, itu kita biasanya makainya 128 hingga 136. Pada areal datar dan bergelombang, pemancangan tetap mengacu pada pola segitiga sama sisi, ya. Baris penanaman berikut baris tanaman lama, yaitu arah utara selatan, di mana titik panjangnya diupayakan terletak pada titik tanam lama jika jarak tanaman lama sama dengan jarak tanaman baru, ya. Nah, jika jarak tanaman lama, misalkan yang lama ini jarak barisnya itu adalah jarak tanamannya itu 9 meter, lalu yang baru berapa? 9 meter juga, jadi nggak ada masalah, nggak akan nanti kena titik tanamnya. Tetapi ada masalah jika ada tambahan perlakuan khusus, yaitu jika jarak tanamnya yang lama itu 9, maaf, yang lama itu 9,5, yang baru itu 9. Nah, ada selisih 0,5 meter, ya, atau setengah meter, ya, 50 cm. Itu mempengaruhi dari jumlah populasi pohon mereka. Nah, ini pembuatan lubang tanam. Lubang tanam itu dibuat dengan dimensi panjang kali lebarnya itu 60, panjangnya 60, lebarnya 60, dengan kedalaman 40 cm. Tanah galian di atas dan di bawah dipisahkan secara teknis, ya. Bekas akar dari lubang tanam harus dibersihkan. Jadi lubang tanam yang digali itu seperti ini. Ini bagian atas, bagian bawah itu harus dibedakan, mana yang atas, mana yang bawah. Ya, yang atas ini yang di sini, yang bawah yang di sini. Maka nanti akan ada penanamannya. Jika ini sawit, maka yang atas dimasukkan terlebih dahulu, topsoil, ya. Yang bawah mengikuti, maka yang bawah inilah yang tanamnya itu. Lalu lubang dengan sistem big hole, yaitu membuat lubang tanam dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 2 meter, dalam 1 meter. Setelah selesai, kemudian diisi dengan tandan kosong sebagai tambahan bahan organik tanaman yang baik. Ini dia membuat lorak, ya, lorak itu lorak dengan ukuran 2 meter kali 2 meter.
sebagai tempat bahan organik sebetulnya ya, bahan organik dan tempat air, tampungan air sementara gitu aja. Nah, ini penanaman kelapa sawit yang baik dipindahkan adalah bibit umur 10 sampai 12 bulan ya. 2 minggu sebelum tanam bibit harus disiapkan, satu blok sebaiknya ditanam bibit. Nah, ini adalah teknik-tekniknya. Teknis-teknis kelapa sawit ini nanti akan Anda bisa ambil di web Akademi Komunitas Yogyakarta, web AKPY. Jadi materi ini bisa kalian ambil. Jadi saya akan menerangkan materi ini aja, nanti akan bisa kalian ambil di webnya AKPY gratis ya. Nah, ini pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam itu dengan ukuran 60 kali 60 kali 60 ya, Pak. Tapi di sebelumnya kita 40. Oke. 40 dengan 60 ini tergantung dari tingginya polybag yang dipakai. Ada yang menggunakan tinggi 40, ada yang menggunakan tinggi 60. Pak, tinggi yang baik yang mana? Tinggi yang baik sebetulnya semuanya dua-duanya baik. Yang penting dalam pembibitan di nursery itu adalah penyiraman ya, bukan di polybag. Nah, ini tanah bekas kalian dipindahkan ya, harus ada mal. Harus ada mal. Mal itu adalah tongkat itu sebagai batas atau sebagai penunjuk saja bahwa lubang ini sudah sesuai dengan ukuran standar gitu aja. Nah, ini pemberian pupuk pada lubang tanam. Pembelian pupuk pada lubang tanam itu menggunakan rock fosfat atau RTSP atau SP36 sama ya, 250 gram itu, lalu ditambahkan dengan topsoil dan subsoil ya. Nah, ini adalah penanaman kelapa sawit standar. Bibit yang ditanam harus berumur 10 sampai 14 bulan ya. 10 sampai 14 bulan polybag harus dibuka, tidak boleh ikut ditanam ya. Tidak boleh ikut ditanam. Teknisnya adalah pembuatan lubang tanam di bibit sawit ya. Maka diisi dulu pupuk rock fosfat atau TSP atau SP36 sama. Setelah itu topsoil dimasukkan ke dalam lubang. Setelah pupuknya topsoilnya, setelah topsoilnya subsoil. Nah ya, lalu padatkan, lalu sudah itu dipadatkan. Nah, ini adalah blok tuntas, semua tanamannya sudah tuntas. Nah, ini adalah blok belum tuntas, jadi masih ada tanaman-tanaman yang mati yang harus disisip ya. Nah, ini ada yang belum ditanam juga. Perlindungan terhadap hama ya, perlindungan terhadap hama pasti dapat diikatkan pada pangkal batang pohon sawit ya. Untuk melindungi tanaman, plastik polybag X bibit ya bisa diikat melindungi dari serangan hama ya. Hama yang sering mengganggu adalah orangutan, babi, tikus ya. Biasanya ini untuk serangan hama. Konsolidasi tanaman itu dilakukan jika ada tanaman yang mati, rusak, tumbang, terserang hama abnormal, maka 1 bulan setelah tanam harus ada konsolidasi. Nah, membuat tanda khusus, ini ada teknis-teknisnya semuanya. Yang berikutnya ada pemeliharaan tanaman belum menghasilkan ya. Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan ini diberikan untuk tanaman yang baru tanam
Tapi baru tanam ini masih belum menghasilkan. Nah, perlu adanya kultur teknis antara lain konsolidasi, yaitu yang sebelumnya pembersihan kiriman, pemeliharaan tanaman penutup tanah yaitu LCC, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemupukan, kastrasi. Kastrasi adalah membuang bunga-bunga yang ada di tanaman kelapa sawit agar dia membentuk dulu. Sawit itu pembentukannya ada dua, yaitu vegetatif dan degeneratif. Vegetatif adalah pembentukan batang, daun, dan lain sebagainya. Generatif itu adalah pembentukan dari buah itu sendiri. Ya, maka buahnya dipangkas, dihilangkan agar sawit itu pembentukan vegetatifnya dulu yang berkembang. Lalu sanitasi, pembersihan dari batang-batang yang sudah layak dipotong, di pruning. Persiapan sarana panen yaitu seperti pasar pikulnya, yang kedua itu adalah jembatan titik panennya dan lain sebagainya. Alat-alat angkong, dodos dan itik. Dodos dulu, lalu batu asah dan semuanya itu harus ada persiapan. Pemeliharaan jalur parit dan drainase. Nah, ini adalah tanaman belum menghasilkan, ya. TPM 1 plus minusnya lebar jari-jari itu 1 meter. Berapa sih harusnya itu piringan? Nah, ini secara teorinya itu jari-jari itu adalah dari sini itu TBM 1, TBM 2, TBM 3. Tetapi biasanya kalau di lapangan itu bagaimana menentukan lebar jari-jari? Sesuai dari keadaan tajuk tanamannya. Jika tajuknya sudah lebar, ya sudah ikutin aja tajuknya. Kenapa? Biasanya kalau sudah masih di bawah ini, kalau nggak mengikuti tajuknya, pada ukurannya sudah naik. Baik, itu saja ya. Kuliah ini nanti akan dilanjutkan di pertemuan mendatang. Terima kasih telah mendengarkan dari kuliah saya. Selamat pagi dan salam AKP.